Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sayyiban nafi'ah. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah pagi yang indah ini. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jal, dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, untuk keluarganya, anak keturunannya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, kemudian siapapun yang mengikuti dan meniti jalannya dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Kita kembali bersama kitab Al-Khulasa Al-Hasna fi Adhkar As-Sabahi wal Masa, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau mengatakan pada zikir yang ke-10, qala al-musannifu waffaqahullah, asbahna wa asbahal mulku lillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadha al-yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udhu bika min adhabin fin nari wa adhabin fil qabr. Marratan wahida, dibaca satu kali. Dzakara al-musannifu wafaqahullah al-dzikr al-ashira min adhkar as-sabah. Pengarang kitab ini menyebutkan zikir yang ke-10 di dalam zikir-zikir pagi. Wa huwa ayyakul al-dzakir, adalah dia mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillah. Dalam zikir ini maka kita dapatkan dengan arti bahwa asbahna wa asbahal mulku lillah, kami telah memasuki waktu pagi, wal mulku lillah, dan kerajaan hanya milik Allah. Kita memasuki pagi dengan izin Allah dan atas nama Allah, dan kita mengakui atas kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, yang maha esa, yang tidak ada syarikat baginya. Lahul mulk, baginya segala kerajaan. Walahul hamd, dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha mampu.
Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yawm, wahai Rabbku, aku minta kepada engkau kebaikan di hari ini, wa khairu ma ba'da, dan kebaikan setelahnya, wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da, aku berlindung kepada engkau dari kejahatan hari ini dan kejahatan setelahnya. Rabbi a'udzubika minal kasal, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kemalasan, wa su'il kibar, dan dari kejelekan di hari tua. Kita minta kepada Allah perlindungan dari segala kemalasan dan dari segala kejelekan di hari tua, dan kita berlindung juga kepada Allah dari azab neraka dan dari azab kubur. Ikhwani wa akhwati fiddin, zikir ini terdapat dalam hadis sahih Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nah, kita lihat ketika kita berada di pagi hari, maka kita katakan fi hadzal yawm, Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yawm, artinya kita di pagi hari ini kita minta kepada Allah, ya, satu hari penuh kebaikan, ya. Nah, ketika zikir ini dibaca di saat sore hari, maka diganti dengan Rabbi as'aluka khaira hazihil laila. Jelas, ya? Ini memang agak sedikit konsentrasi ketika kita membaca zikir di pagi hari. Di saat kita meminta Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm, ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan di hari ini, wa khaira ma ba'da, maka ini ketika di pagi hari. Tapi ketika kita berada di sore hari yang disebut dengan zikir sore, maka lafaznya dirubah, yaitu dengan mengatakan Rabbi as'aluka khaira hazihi ma fi hazihi laila, kita minta kebaikan di malamnya. Fa inna sabaha muqtarinun bil yaum, pagi hari ya terikat kuat dengan satu hari, adapun sore hari terikat dengan malam hari. Itu kan, kita sore, artinya sore itu adalah awal untuk berpindah kita dari siang menuju malam. Kita akan melewati satu malam, ya, satu malam, maka kita minta kepada Allah dengan bahasa, dengan kalimat hazihil laila. Wa qawluhu fil hadisi wa su'il kibar, dalam ucapan su'il kibar, ya, keburukan di hari tua, maka ada dua makna, bisa dibaca dengan kibari, dengan kaf yang dikasrahkan, ba yang difathahkan, yakni al-haram, itu di hari tua. Ya, al-kibar, kita minta kepada Allah, ya, banyak orang di hari tua, semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya, seharusnya semakin tua semakin sadar kejelekan di hari tua. Orang dalam kehidupan, subhanallah, kita minta penjagaan dan perlindungan dari seluruh sisi dan fase kehidupan kita. Namun ada orang yang di hari tua semakin tidak ingat dengan salat, semakin tidak ingat dengan taubat, dengan hari kiamat, bahkan dengan kematian. Lupa dia. Kita ini berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar kita terjaga dan terselamatkan dari perbuatan buruk di hari tua tersebut. Kemudian pada bacaan yang kedua, yaitu dengan mengatakan al-kibr dengan ba yang disukunkan, dengan kaf yang dikasrahkan, maknanya al-kibr adalah kesombongan, dari buruknya kesombongan. Jelas, ya? Bisa kita baca wasu'il kibari, dan kita minta kepada Allah perlindungan dari kejahatan di hari tua, di masa-masa usia senja. Kita tak ingat kepada Allah, tak ingat dengan kebaikan, tak ingin bertaubat. Sudahlah, sering kita dengar bahwa kita sudah bau tanah, gitu kan? Badan sudah lemah, kekuatan sudah mulai
tiada, rambut sudah memutih, pandangan sudah mulai kurang tajam, pendengaran juga demikian, kulit sudah mulai keriput, tenaga sudah tidak ada. Ya sudahlah, ini tanda Allah, tanda-tanda kuasa Allah di diri kita. Minta penjagaan. Di hari tua itu ke masjid lah gitu kan. Bertaubatlah kepada Allah, tinggalkan keburukan dan kemaksiatan. Nah, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap akhir daripada usia kita adalah husnul khatimah. Dan memang seperti itu, seperti yang dikatakan dalam syair ya, bahwa man syabba ala syai'in syaba alaihi wa man syaba alaihi mata alaihi. Yang tumbuh hidup dengan kebiasaan baik, insya Allah dia akan mengakhiri kehidupannya dengan kebaikan itu. Nah, yang kedua, kita bisa dengan baca dengan al-kibr wa su'il kibr, yaitu kita minta berlindung kepada Allah min raddil haqq, menolak kebenaran, wahtiqarul khalq, dan menghina manusia. Kama thabata dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis Nabi, qala al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Apa itu yang disebut dengan kesombongan? Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Jadi kalau ada pada diri kita orang-orang yang suka menolak kebenaran, disampaikan kebenaran, maka kita sombong. Disampaikan sebuah hadis misalnya, maka dia mengatakan hadis itu sudah sering saya dengar. Sering saya dengar, iya, tapi mana amalannya? Ini yang mesti kita jaga dalam hidup ini. Jangan sampai kita menolak kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang mulia, yang mesti kita terima, meski kita tetap ya banyak kekurangan-kekurangan dan belum maksimal. Terima dia. Jangan sampai ditolak karena kesombongan kita atau karena keangkuhan kita. Yang kedua, waghamtun nas, merendahkan manusia, ya, menghinakan orang, lisan tak terjaga. Kata Nabi SAW, mukmin itu seperti apa? Al-muslim awil mu'min, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, muslim itu orang yang selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Kalau ada orang yang takut jumpa dengan kita gitu ya, duduk dengan kita, nggak mau bersahabat dengan kita, ada apa sebetulnya? Apakah karena lisan kita yang terlalu tajam atau kita yang selalu ya merendahkan orang? Evaluasi. Jadi kalau ada orang-orang tidak nyaman dengan kita, bersahabat, berteman, duduk, maka kita berusaha untuk melihat diri kita, melihat apa kekurangan kita, sehingga ini menjadi perbaikan kita bersama. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Ada dalam riwayat ini ya, qauluhu fi riwayati wa su'il kibr, hal ma'nahu al-kibr hasanun wa sayyi. Di sini disebutkan al-jawab, yuqala inna qawlahu wa su'il kibr lahu wajhan, annahu min idafati asy-syai' ila sifati, fa asluhu al-kibru sayyi, yakun al-muradu bih al-kibru al-mazmum, fa inna min al-kibri ma huwa mahmud wa ma kana li'ila'il haq wa raddil batil kamashat al-kibr wal khuyala fil qital. Ada dua bentuk ya su'il kibar ini, yaitu dengan mengatakan bahwa kesombongan yang jelek itu kesombongan di mana kita menolak kebenaran dan menghinakan orang. Tapi ada al-kibr, dan itu boleh. Seperti apa bentuknya? Yaitu dalam rangka meninggikan kebenaran dan menolak kebatilan, ya, seperti kita tunjukkan kekuatan kita, kehebatan kita di medan pertempuran kepada musuh-musuh kita. Oleh karenanya ikhwani, mari kita renungi nilai-nilai yang terdapat pada zikir yang sudah kita bacakan tadi. Yang pertama, doa yang di atas atau doa yang kita baca tadi adalah doa yang menunjukkan sikap
ketundukan, sikap ketundukan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak kita mengucapkan zikir ini dengan mengatakan kita berada di pagi hari dan semuanya atas kita akui kerajaan Allah Azza wa Jalla, kita akui bahwa segala puji baginya. Nah, ini adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengawali paginya, mengawali sorenya dengan ikrar dan pengakuan dengan segala bentuk pengakuan diri. Dia berikrar tentang keabadian kerajaan Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi, dan dia berikrar tentang la ilaha illallah. Ya, banyak sekali ikrar-ikrar yang disebutkan, pengakuan-pengakuan yang disampaikan. Ya, ini bentuk ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta bukan hanya ikrar, tapi juga dengan memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan di malam hari, ya, dan kebaikan sesudahnya, dan dilindung dan minta perlindungan dari segala bentuk keburukan-keburukan, ya, dan keburukan setelahnya. Ya, keburukan yang tampak ia sangka-sangka, ya, segala keburukan yang tidak ia duga-duga. Dalam kehidupan ini, subhanallah, dari sekian banyak orang yang suka kepada kita, maka begitu juga orang banyak yang tidak suka dengan kita. Ya, maka kita perlu menjaga diri dari segala bentuk keburukan-keburukan yang tidak kita sukai dan tidak kita sangka-sangka. Ikhwan wa akhwat fiddin, dalam perjalanan kita dalam kehidupan ini selalu kita harus menggunakan menggunakan husnudzan dalam perjalanan kita kepada siapapun. Namun dalam setiap kehidupan kita perlu kita berhati-hati. Banyak orang yang kita husnudzan saja, tapi kita banyak orang yang ingin berbuat baik kepada kita, ingin ini dan itu, tapi di dalam sikap kita mesti ada sikap kehati-hatian. Kehati-hatian itu penting. Ya, kita berhati-hati, kita tidak tahu, apalagi di zaman sekarang ini dengan mudah saja orang akan melakukan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Nanti kena jerat hukum dan lain sebagainya. Nah, ini ikhwan wa akhwat fiddin. Kemudian seorang muslim memohon perlindungan dari penyebab keburukan, sikap malas. Ya, ini juga Nabi berlindung, ya, dalam doa, dalam zikir yang lain kita dapatkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal jubni wal bukhul. Kita juga minta kepada Allah dari sikap malas, nggak mau bergerak badan kita, nggak mau beribadah, nggak mau buat apa-apa, maunya ya malas saja bawaannya. Ini juga penyakit. Dan dari dampak sikap malas itu, kondisi buruk di hari tua, di penghujung doa ini seorang muslim berlindung kepada Allah dari siksaan akhirat, yaitu siksa kubur dan siksa neraka. Inilah kenikmatan yang paling nikmat, di mana kita selamat dari siksa kubur dan siksa neraka. Kebahagiaan yang tidak bisa kita ukur dengan kebahagiaan dunia. Keselamatan yang abadi dan hakiki adalah di saat kita selamat dari dua siksaan tersebut, yaitu siksa kubur dan siksa neraka Allah wal'iyadzubillah. Doa ini mari kita senantiasa jaga, mari kita senantiasa kita amalkan, sehingga kita mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jal dari segala bentuk keburukan-keburukan yang tidak kita sangka-sangka dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan membaca doa ini senantiasa hadir dalam diri kita sebuah pengakuan dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jal atas segala kemuliaan dan kebesarannya, dan kita minta kepada Allah dari segala penjagaan dari segala keburukan-keburukan dan dari segala penyimpangan-penyimpangan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dan bisa kita senantiasa istiqamah di dalam menjaganya, dan mudah-mudahan kita ya termasuk orang-orang yang laki-laki banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk
orang-orang yang disediakan pahala besar di sisi Allah, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan-ampunan di sisinya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.